Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan mujizat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami boleh ada saat ini adalah mujizat bagi kami sebab Tuhan mengasihi kami. Ini pujian penyembahan kami, ini ibadah kami Tuhan. Mari Engkau berfirman, kami membuka hati pikiran kami. Biar firman-Mu akan masuk ke dalam relung hati kami. Dan Roh Kudus akan berkarya membawa kami dan menyadari, merasakan bahwa Tuhan ada di sini. Kau Allah yang ada di sini. Haleluya, Engkau menjamah, Kau menghampiri setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu. Kau menjamah dan memenuhi setiap domba-domba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan suara gembala kami, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini masih 10:30. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Iya. Kita sudah ada di bulan Mei, tidak terasa waktu rasanya cepat sekali berputar, bergerak. Ya. Dan hari-hari yang kita boleh lalui bermacam ragam yang kita lalui. Ada kesedihan, ada sukacita. Ada yang tidak menyenangkan, ada yang mendatangkan sukacita, ada air mata, ada penghiburan. Ada saat-saat sakit, tapi Tuhan juga bawa kita untuk menikmati kesembuhan. Namun satu hal yang boleh kita tahu, kalau kita ada sampai saat ini, adalah karena Tuhan baik, karena kebaikan Tuhan. Yang menghiburkan kita, yang menguatkan kita, yang menopang kita, bahkan menggembalakan kita setiap hari. Tuhan menggembalakan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini saya mau memberikan tema. Saya harap kita boleh membawa oleh-oleh ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Kita membawa sesuatu pulang ke rumah kita untuk kita boleh semakin menjalin relasi dengan Tuhan. Mengenal suara Sang Gembala. Gembala di sini bukan Bapak Gembala ya. Jadi nanti kalau saya katakan, apakah Bapak Ibu mengenal suara gembalamu? Nah, jangan bayangkan suara Pak Edi saya kenal. Walaupun Bapak Gembala, Bapak David Swedi adalah gembala kita, ya kan? Dan memang setiap para gembala-gembala adalah sebuah panggilan yang memimpin gereja-gereja Tuhan atau domba-domba Tuhan. Namun Bapak Gembala adalah domba juga di hadapan Tuhan. Bapak Gembala, Bapak David Swedi bergembalakan Tuhan Yesus. Nah, gembala yang kita akan renungkan pada saat siang hari ini adalah gembala yang agung. Amin. Gembala di atas segala gembala, yaitu Yesus Kristus. Nah, mengenal suara Sang Gembala. Kita sangat tahu persis bahwa ada ayat-ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Mazmur, iya betul. Mazmur 23, ayat yang pertama. Yang sudah hafal boleh kita sebutkan sama-sama. Karena hanya satu kalimat. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Satu kalimat saja. Tuhan adalah gembalaku. Dan kita adalah domba-dombanya. Lalu di ayat yang dalam Yohanes pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Dalam perjanjian baru. Di sana juga Tuhan Yesus dinyatakan sebagai gembala. Jadi bukan hanya di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan kita itu adalah gembala yang baik. Tapi di dalam perjanjian baru juga Yesus dinyatakan adalah gembala bagi kita. Nah, gembala yang seperti apa yang menggembalakan kita Bapak Ibu setiap hari? Dan apa yang Tuhan atau gembala kita lakukan kepada kita sebagai domba-dombanya, itu luar biasa sekali. Saya menyelami firman Tuhan ini, saya dibawa tersungkur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya berharap kita semua buka hati, pikiran kita untuk fokus pada
pada firman, pada suara gembala kita hari ini, supaya kita akan semakin mengenal gembala kita. Amin? Iya. Dalam Yohanes 10 ayat 11, firman Tuhan berkata, aku gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan yang adalah gembala kita yang agung itu, kalau Dia adalah gembala, Dia pasti memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dan itu disampaikan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan menuntun kita ke air yang tenang, Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tetapi di dalam kitab Yohanes itu, di antara semua kebaikan-kebaikan gembala kita, di sini yang paling disoroti adalah kebaikan di atas dari segala kebaikan gembala kita, yaitu adalah bahwa gembala yang baik itu memberikan apa Bapak Ibu? Nyawanya. Memberikan nyawanya kepada kita, kepada domba-dombanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tugas sebagai seorang gembala itu bertanggung jawab untuk memberikan, menjamin keselamatan untuk domba-dombanya. Agak berbeda sedikit dengan penggembalaan domba yang ada di daerah kita dengan dunia bagian timur di sana ya Bapak Ibu ya. Sangat berbeda sekali. Nah, kita melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34, di sana adalah contoh bahwa Daud itu dia pernah bekerja sebagai seorang gembala. Jadi dia tahu seorang gembala itu seperti apa. Ya. Ketika dia berkomunikasi dengan Saul bahwa Daud ini akan mengalahkan Goliat, tapi sepertinya diragukan oleh Raja Saul. Ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak, ini maksudnya Goliat, dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayah. Ya, Isai. Apabila datang singa itu beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejar, akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wih, berani sekali ya. Luar biasa sekali. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, Daud berkata, aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, ini adalah gambaran seorang gembala, tanggung jawab gembala kepada domba-dombanya. Dia mempertaruhkan nyawanya supaya binatang-binatang buas tidak memangsa, tidak menjadi ancaman untuk domba-dombanya. Tapi agak berbeda sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan dari kitab Yohanes. Ya, seorang gembala itu mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Yesus juga memberikan nyawanya kepada kita domba-dombanya. Nah, seorang gembala di bagian timur sana ketika seorang gembala itu mati demi menyelamatkan domba-dombanya, maka itu adalah sebuah bencana bagi domba-dombanya. Itu akan mengakibatkan domba-domba yang terpelihara akan binasa karena gembalanya mati. Tetapi Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita, yaitu domba-dombanya, kematian gembala itu bagi kita bukan mendatangkan kebinasaan, tetapi mendatangkan apa Bapak Ibu? Mendatangkan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan. Di kayu salib itu adalah bukti karya penyelamatan. Ketika Yesus sudah disalibkan, terakhir kata-kata yang dia sampaikan adalah bahwa karya penebusan itu sudah selesai. Dia katakan, telestai, sudah selesai. Setiap orang yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Setiap orang yang beriman kepadaku akan diselamatkan. Dan hari ini kita boleh ada Bapak Ibu. Karena iman kita kepada Kristus. Kita boleh ada di hadiratnya dan berkata, engkau Bapakku. Engkau Tuhan yang baik bagiku. Begitu ya. Karena gembala kita yang baik sudah memberikan nyawanya kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Raja Daud menuliskan ada beberapa
ayat yang dia tuliskan. Begitu ya. Di dalam kitab Mazmur, karena Daud di sana adalah sebagai penulis di sana, dia mengatakan bahwa teologi yang baru, konsep yang baru dia buat sehingga kita boleh membacanya, ya kan? Sebelum dia menemukan konsep yang baru itu, menurut iman Ibrani, orang Ibrani, bahwa Tuhan itu adalah milik bersama, milik secara kolektif. Di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, dengarlah hai umat Israel, Tuhan itu Allah kita. Kita berarti banyak orang, umat berarti banyak orang. Jadi Tuhan itu menurut konsep dari iman orang-orang Yahudi bahwa Tuhan itu milik bersama, secara bersama-sama. Ya kan? Lalu di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 berkata bahwa Allah itu bahwa umat Tuhan itu adalah umatnya Allah, umat, kumpulan. Tetapi Daud menuliskan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 22 ayat yang pertama. Ini konsep yang baru, konsep yang keluar dari konsep iman orang-orang Yahudi pada saat itu. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 3. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya. Ini yang dia alami, lalu ini yang dia katakan. Dan dari telah melepaskan dia dari segala cengkeraman musuhnya dan dari cengkeraman Saul, ia berkata, ya Tuhanku, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, engkau menyelamatkan aku. Konsep yang baru Bapak Ibu. Karena apa? Ketika dia mengalami pergumulan dalam kehidupannya, kesulitan, dia boleh melihat bahwa Allah yang dimiliki oleh Allah Israel, kini dia berkata, itu Allah, dia adalah Allahku, penyelamatku, tempat aku berlindung, ke sana aku berlari. Ya. Pengenalan yang lebih, ya, pengenalan yang secara kolektif, sekarang dia mengangkat itu menjadi milik secara pribadi, milik personal. Karena ada hubungan di sana, ada relasi di sana. Ada hubungan, ada relasi yang kuat, ada kedekatan. Sehingga dia berkata, engkaulah Tuhanku. Bukan hanya Tuhan umat Israel secara umum. Tapi dia berkata dan dia datang kepada Tuhan, engkaulah Allahku. Pengakuan. Mengapa pengakuan itu boleh terungkap dari mulutnya? Karena dia memiliki, dia mengenal. Dia tahu gembala yang dia percayai itu, yaitu Allah Israel. Sehingga dia berkata, Allah adalah juru selamatku, pertolonganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud, dia sebagai seorang gembala domba-domba yang pekerjaannya pada saat itu, dia tahu betul bahwa hubungan seorang gembala dengan domba-dombanya itu harus ada kedekatan. Ya, kalau di bagian dunia barat, domba-domba itu dipelihara untuk disembelih, untuk dijadikan apa? Daging untuk dikonsumsi. Di bagian timur tengah sana, agak berbeda sedikit juga Bapak Ibu. Memang ada yang dipelihara lalu untuk dikonsumsi, ada juga yang dipelihara untuk dijadikan korban kepada Tuhan, korban bakaran. Tetapi pada umumnya orang-orang yang menggembalakan domba di sana, mereka memelihara domba-domba itu untuk mendapatkan bulunya, ya, menjadi wool ya, bahan pakaian. Nah, seekor domba itu ketika dipotong bulunya, kemudian nanti kan akan tumbuh lagi, nggak langsung potong bulunya kemudian dijadikan dagingnya juga gitu kan, enggak. Tapi ketika dipotong bulunya, dibiarkan lagi, dipelihara lagi, dirawat lagi. Nanti tiba waktunya sudah panjang bulunya, dicukur lagi, dipotong lagi. Begitu seterusnya, potong, tumbuh, dirawat lagi, dipelihara lagi, gitu ya. Kemudian nanti dicukur lagi, begitu polanya.
Nah, artinya Bapak Ibu bahwa seekor domba bisa bertahun-tahun menjadi milik seorang gembala. Tahun-tahun yang panjang. Dan di tahun-tahun yang panjang, di waktu yang panjang inilah seorang gembala dan domba-dombanya mengalami dan menjalani kedekatan. Ada hubungan, bukan seperti kita memelihara binatang yang lain ya. Ada beberapa binatang yang ketika kita pelihara ada kedekatan perasaan, betul nggak Bapak Ibu ya? Ketika kita pelihara anjing, beda ya dengan pelihara B2. Kalau ada yang pelihara B2 nggak ada kedekatan perasaan di situ, ya kan? Nah, ini juga seorang gembala ketika seekor domba itu bertahun-tahun hidup bersama dengan tuannya atau gembalanya, di situ ada kedekatan, ada keakraban, ya kan? Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi gembala-gembala di sana karena memang panjang, dalam masa yang panjang gembala dan domba-dombanya itu bisa hidup bersama. Ada bahasa-bahasa yang diajarkan oleh gembala, kemudian ada gerakan-gerakan yang diajarkan oleh gembala kepada dombanya, dan itu dimengerti, itu dipahami. Kenapa dipahami? Ya karena domba selalu dekat dengan gembalanya, hidup setiap hari dengan gembalanya. Dan dikatakan bahwa memang para gembala di sana di Timur Tengah, mereka memberikan nama-nama kepada siapa? Kepada domba-domba yang mereka pelihara, sesuai dengan karakter mereka. Kalau misalnya domba itu kakinya yang coklat belang-belang, namanya si belang-belang dalam bahasa sana. Jadi sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sifatnya. Jadi ketika seorang gembala memanggil nama dari salah satu domba di situ, yang menyahut, yang meresponi, domba yang dipanggil. Dan domba-domba itu juga tahu ketika namanya dipanggil nih sesuai dengan apa yang sudah dipelajari selama bertahun-tahun itu, ketika dipanggil itu respon itu domba. Itu sebabnya ada sebuah cerita Bapak Ibu, ketika seorang mencuri domba, lalu dia dibawa ke pengadilan. Ya, ada pihak lain yang lain juga mengakui bahwa itu domba saya. Nah, ini bagaimana caranya sudah dibawa ke pengadilan? Akhirnya yang satu mengaku ini domba saya, yang lain juga mengaku ini domba saya. Lalu Pak Hakim bilang begini, oke lah, sekarang dari antara kalian coba panggil itu domba. Ya, orang yang mengaku tadi bahwa itu adalah dombanya yang menuduh. Yang satu itu adalah pencuri domba itu, ketika dipanggil, oh enggak ada respon. Lalu yang dituduh ketika memanggil domba itu seperti bunyi seekor ayam, nyahut, langsung dia berlari kepada orang yang dituduh. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa memang seorang gembala dan domba punya kedekatan, punya keakraban, punya relasi. Karena ada waktu-waktu yang panjang yang mereka habiskan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengenal suara gembala kita, yaitu gembala yang agung, Yesus Kristus, kita harus mendengarkan, belajar, mengenal suara Tuhan itu bagaimana. Dan kita harus banyak berbicara kepada Allah kita. Apa yang dimaksudkan? Bagaimana caranya kita mendengarkan suara gembala kita? Melalui apa Bapak Ibu? Melalui kita membaca firman Tuhan. Itu adalah suara firman Tuhan, itu adalah suara gembala kita. Itu sebabnya hari-hari ini kita akan terus diingatkan lagi melalui khotbah-khotbah yang kita dengar mungkin dari YouTube, dari gereja Tuhan di sini. Ingatkan, ayo cintai firman Tuhan, buka firman Tuhan, buka Alkitab, baca Alkitab, konsumsi, nikmati firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Itu adalah suara gembala kita. Kalau kita malas membaca Alkitab, kalau kita malas bersekutu dengan firman Allah, kita dipastikan, dijamin kita tidak akan mengenal gembala kita. Itu sebabnya mari
bergemar, Bapak Ibu. Daud berkata, aku mau bergemar, mau menikmati Taurat-Mu. Mari Bapak Ibu yang hidup di akhir zaman ini bersama-sama dengan kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Maju terus, lakukan. Saya tahu itu adalah sulit. Kenapa sulit? Karena ada banyak hal yang menarik di sana, di sekitar kita. Hal yang lebih mudah untuk, sepertinya Alkitab sudah gak up to date dengan sekarang. Ya kan? Sepertinya. Tapi bagi kita yang rindu menyelami firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman. Tapi firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari hikmat kita, dasar dari kita memiliki kekuatan untuk kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Ya, ketika kita terus menyendengkan telinga kita ini kepada suara Tuhan, yaitu belajar kepada firman Tuhan, tidak cukup sampai di situ, tapi kita juga harus terus banyak berbicara kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita, Bapak Ibu. Seberapa banyak, berapa persen Bapak Ibu yang melakukan, yang ikut ya mendukung pelayanan program gereja Tuhan di tempat ini. Ada program atau kegiatan menikmati firman Tuhan setiap hari renungan singkat. Yang saya tahu dari kita hanya beberapa yang terus membukanya. Tapi belum terlambat Bapak Ibu, siapapun yang menyampaikannya, mari buka, itu adalah firman Tuhan, terima itu sebagai firman Tuhan. Itu adalah suara Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saya juga membuka, yang ketika teman-teman menyiapkannya, saya komen di YouTube-nya. Ketika saya komen di YouTube itu artinya saya buka. Memberkati siapa? Memberkati saya. Nah, di daerah saya Bapak Ibu, di kampung saya, itu ada seperti sebuah ketakutan karena diajarkan. Tidak boleh membaca Alkitab itu terlalu sering. Benar ya Bu Srigar ya? Nanti jadi apa? Bibelon ya? Pak Naibaho ya? Jadi bibelon. Jadi seperti orang Farisi. Jadi hidupnya jadi seperti enggak normal. Itu sebuah pengajaran yang salah. Tapi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa hiduplah bersekutu dengan firman Allah. Enggak ada efek buruk, enggak ada efek negatif ketika kita membaca, menghidupi, merenungkan, menikmati firman Allah setiap hari. Amin. Tapi justru akan membuat mata kita terbuka, kita akan lebih berhikmat ketika kita mengambil keputusan, Tuhan memberikan kita hikmat. Amin. Haleluya. Iya, Tuhan, gembala itu memanggil gembala, seorang gembala memanggil nama domba-dombanya. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kok bisa seekor domba tahu itu namanya? Artinya bahwa itu ada pembelajaran yang terus boleh terjadi, yang di sepanjang masa yang panjang, di sepanjang waktu yang panjang. Sehingga gembala mengenal dombanya, dombanya juga mengenal gembalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengenal gembala kita? Apakah kita sudah mengenal suara gembala kita Bapak Ibu? Melalui apa? Melalui waktu-waktu yang panjang. Kita sudah usia berapa saat ini? Sudahkah kita pakai itu di usia kita itu, sepanjang usia kita sampai hari ini kita menikmati persekutuan dengan Allah, dengan gembala kita. Saya percaya ketika kita hidup dekat, menjalin keakraban dengan gembala kita, saya pastikan kita tidak akan tersesat Bapak Ibu. Karena sekarang ini banyak penyesatan. Kalau kita bersekutu dengan firman Allah, ketika ada orang-orang yang menyampaikan seperti sebuah kebenaran, kita akan gampang. Itu tidak betul. Ya kan? Jadi gak ragu-ragu lagi, gimana ya? Benar gak ini ya? Ya kan? Ketika ada vaksin COVID-19, itu banyak jemaat-jemaat Tuhan di sini, gak ada yang mempertanyakan, saya itu ya, di gereja lain, mempertanyakan, boleh gak vaksin? Itu sesuai dengan firman Tuhan gak? Apakah benar kalau kita itu divaksin jadi antikristus?
Di dalam vaksin itu ada antikristusnya, ada gen atau DNA antikristusnya, jadi jangan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita bersekutu dengan firman, mendengar suara gembala kita, ketika kita setia mendengarkan firman Allah, kita tidak akan tersesat. Ya kan? Karena tugas itu diberikan kepada kita masing-masing, kepada domba-domba itu. Bukan hanya dititik beratkan kepada gembala, tanya lagi gembala kita, ya kan? Tanya lagi pelayan Injil, bagaimana ini gitu ya. Dan banyak para pendeta-pendeta harus mengcounter itu kan, menjelaskan lagi di YouTube bahwa itu adalah sebuah penyesatan. Nah, tugas ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas ini buat kita. Kalau ada penyesatan, ketika kita setia bersekutu menjalin keakraban dengan sang gembala kita, mudah menghadapi penyesatan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita tahu. Karena apa? Kita juga punya Roh Allah. Amin. Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan hanya sebuah kuasa. Roh Kudus itu adalah pribadi dan tinggal berdiam di dalam kita. Kita punya itu Bapak Ibu. Seringkali anak-anak Tuhan lupa, nggak sadar bahwa dia punya Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari. Memimpin kita setiap hari, mengingatkan kita setiap hari. Ya. Nah, jadi ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita semakin mengenal gembala kita. Untuk kita semakin mengenal suara gembala kita. Karena di dalam kitab Yohanes ini, ketika domba-domba dia mendengarkan suara yang asing, dia tidak respon. Dia tahu itu bukan gembalanya. Karena apa? Dia mengenal suara gembalanya. Melalui apa? Kedekatan yang dijalin selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi ketika ada suara yang lain, dia tidak mengikutinya tapi akan lari. Ya, kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada orang-orang yang mau menyesatkan kita, memberikan jalan sepertinya benar, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan berkata, saya tidak akan lakukan, karena itu tidak sesuai dengan firman Allah. Tuhan mengenal kita Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius 2, firman Tuhan berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal kita Bapak Ibu. Dia menggembalakan kita setiap hari. Dia tahu nama kita. Tidak ada yang terlewatkan pun satu pun dari kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu persis kehidupan kita. Itu adalah gembala kita. Yesaya 43 ayat 1 berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, bahwa engkau ini kepunyaanku. Sudah gak diragukan lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan begitu mengenal kita, begitu baik kepada kita. Nah, kita dari pihak domba, apakah kita sudah menjadi domba-domba yang baik? Mari kita menjadi domba-domba yang baik, ya, mengikuti akhir zaman ini. Kita menjalani akhir-akhir zaman ini. Di akhir zaman ini kita menjadi domba-domba yang baik dengan cara apa? Membangun relasi kedekatan dengan Tuhan. Melalui apa? Membaca firman Allah dan berbicara kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, ketika kita mengenal gembala kita, Tuhan tahu nama kita siapa. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Ketika Tuhan berfirman, mengingatkan kita, wah ini apa ini maksudnya ya? Gak bingung lagi Bapak Ibu. Karena kita tahu itu adalah kebenaran. Lalu kita ikut. Mazmur 23 ayat 1-6 berkata, Tuhan atau gembala yang baik itu membawa kita ke air yang tenang. Mau ikut gak ke air yang tenang? Pasti mau, harus ikut. Harus taat, harus ikut dengan suara gembala kita. Ketika gembala itu membawa ke padang rumput yang hijau, domba-dombanya harus ikut, harus mau, harus taat. Ketika sang gembala membawa kita kepada lembah kekelaman, Mazmur 23, apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu bayang-bayang kematian. Siapa yang pernah ada di sana? Mungkin sakit, hidupnya sudah di ujung tanduk. Tuhan juga ada di sana. Mau enggak kita ke lembah yang kelam? Kalau kita menjadi domba yang baik, harus mau ikut kemana gembala kita bawa. Itu kan lembah kekelaman. Kenapa kita mau? Kenapa kita taat?
Karena kita percaya gembala kita tidak akan membiarkan kita. Amin. Tapi dia ada di sana. Di sebuah acara Bapak Ibu, acara rohani. Ya, ketika sudah selesai pujian penyembahan, seorang seniman, profesor diundang untuk didaulat menyampaikan atau membacakan, mempuisikan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ketika seniman itu naik, orang-orang menantikan bagaimana Bapak itu akan menyampaikan Mazmur 23 ini. Ketika dia membacakan, dia mempuisikannya begitu indah sampai selesai. Semua yang mendengarkan bertepuk tangan. Hebat, luar biasa. Bagus sekali, indah sekali. Lalu dia turun. Kemudian ada seorang bapak tua disuruh juga didaulat untuk membacakan Mazmur 23 ini. Ketika dibaca, disampaikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang gak ada yang berdiri. Orang-orang gak ada yang bertepuk tangan. Tetapi semuanya tertunduk. Lalu mengeluarkan air mata. Semua orang-orang yang mendengar menangis. Sehingga ketika ditanya, kenapa ketika profesor menyampaikan Mazmur itu bertepuk tangan? Lalu profesor itu berkata, ya memang saya tahu itu Mazmur 23. Saya tahu betul itu Mazmur 23. Lalu si bapak tua itu mengatakan, saya juga tahu Mazmur 23, tapi saya juga mengenal gembala yang ada di Mazmur 23 itu. Artinya apa Bapak Ibu? Si bapak tua tadi, dia tidak hanya sekedar tahu itu ayat, tetapi dia memiliki waktu-waktu panjang. Dia menjalin keakraban, relasi, kedekatan, hubungan yang intim dengan sang gembala itu. Sehingga semuanya menjadi takjub dan berderai air mata. Bapak Ibu, sudahkah kita mengenal sang gembala kita? Sudahkah kita mendengar dengan baik, mengenal suara gembala kita Bapak Ibu? Di dalam tokoh-tokoh Alkitab, Nuh, Abraham, Ayub, mereka disebut orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib, artinya memang di masa-masa kehidupan mereka menjalin kedekatan dengan gembala, dengan Tuhan Allah Israel. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita Bapak Ibu, untuk kita disebut menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bergaul karib di zaman ini. Tidak mustahil, karena manusia di zaman Alkitab dan zaman sekarang sama. Sama ya, terbuat dari mana? Debu dan tanah. Jadi kita memiliki otoritas dan derajat yang sama. Kalau zaman dulu bisa, hari ini pun kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bergaul karib, ya, menata hubungan kita, kedekatan kita, relasi kita dengan gembala kita, maka kita harus ikut, harus taat. Kemarin Ajaria ketika hujan turun, lantai teras agak basah begitu ya. Ini anak, saya ibaratkan saya seperti gembalanya, kenal, tahu. Ini anak suka lari-lari, gak tahu mau itu becek, mau tahu kering, pokoknya lari aja, senangnya lari-lari begitu ya. Nah saya yang tahu dia suka lari-lari, dia keluar, Ajaria jalan, jangan lari. Belum selesai ngomong, pluk, terpeleset. Kenapa dia tidak, suara saya padahal keras ya, tapi seolah-olah ini telinga yang gunanya mendengar, mengabaikan, tidak mendengar suara itu. Demi apa? Demi kesenangan hatinya. Sehingga dia tidak taat, tidak ikut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita seperti Azaria. Kita tidak mau ikut suara gembala kita karena apa? Ada sesuatu yang mau kita kejar. Ada sesuatu yang mau kita dapat. Padahal Tuhan bilang jangan. Ingat, jangan lakukan. Gitu kan? Akhirnya Tuhan ingatkan dengan sesuatu yang aduh kenapa begini jadinya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bergemar untuk ya
mendengarkan, belajar mengenal suara gembala kita. Ya, melalui belajar firman Tuhan dan berbanyak berbicara kepada Tuhan, yaitu melalui doa-doa kita. Ini bukan hanya tugas yang Bapak Ibu, tapi yang remaja, yang kaum muda. Karena masing-masing kita ketika Tuhan panggil, ya kan, upahnya nanti nggak ditanya orang tua kita, tapi masing-masing akan ditanya pertanggungjawaban untuk waktu-waktu yang sudah kita lakukan di bumi ini, ditanya. Jadi orang tua kita nggak ditanya, masing-masing pribadi. Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Mari kita isi waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita belajar mengenal suara gembala kita, yaitu belajar firman. Lebih lagi kalau hari-hari yang lalu kita sudah belajar, mari tambahkan lagi. Yang belum, mari mulai, belum terlambat waktunya. Dengar suara gembala kita, yaitu melalui firman Tuhan, dan banyak berbicara melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk menjadi domba-domba yang baik kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, amin. Ajar kami untuk mengenal-Mu Tuhan. Hidup yang kami miliki saat ini kami mau gunakan untuk mengenal Tuhan. Kami mau mendengar dan belajar mendengar suara gembala kami, yaitu Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami punya Roh Kudus yang menolong kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk haus pada firman dan kebenaran-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat kubanggakan. Tak ada yang kubanggakan.